Jadi setelah tanggal 9 kami buka pengaduan, 2 hari yang lalu kami kemudian dipanggil oleh lembaga yang terkait untuk memberikan keterangan, langsung dihadiri oleh orang tua pelapor. Kira-kira begitu Mas. Keterangan tersebut terkait hal apa kalau boleh tahu mungkin Bang? Sama dengan yang tempo hari. Jadi keterangan terkait memberikan penjelasan peristiwa-peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh saudari KAR itu. Jadi hari ini hanya menjelaskan langsung dari ayah dari korban. Pemeriksaan berapa lama dan berapa pertanyaan? Tadi kami masuk jam 2, ini baru selesai. Hampir 1 jam. Ada bukti tambahan? Bukti tambahan ada, kita tadi sudah sampaikan, tapi kami tidak bisa menghadirkan kepada teman-teman karena kan ini masih dalam proses ya, apalagi ini menyangkut korbannya adalah anak. Bang, ini kan diduga kekerasan pada anak nih, mungkin kekerasannya apa aja, verbal? Kekerasan terhadap anak itu jadi ada 2, ada kekerasan verbal, ada non verbal. Jadi misalnya kalau kekerasan terhadap fisik itu tempo hari juga kita sudah sampaikan ya, kejadian itu ada di sekitar bulan Oktober 2023, ada di bulan Februari, ada di bulan April. Video-videonya juga tempo hari kita sudah tunjukkan. Jadi sama seperti yang kita sampaikan di KPAI kemarin. Hanya saja ada beberapa tambahan, misalnya si KR ini dia mengakui mendorong anaknya dari tangga. Itu pengakuan dia sendiri. Kemudian di video-video yang lain juga dia melakukan kekerasan non-verbal, misalnya suka kasar sama anak, keras, bahkan cakap kotor, cakap kemaluan di hadapan anak-anaknya. Nah itu yang kita hari ini berikan keterangan tambahan terhadap instansi UPTD P3A. Mungkin pelaporan ini jadi pemicu itu apa aja Bang? Yang biasanya jadi pemicu? Ya tentunya dalam rumah tangga itu kan banyak persoalan lah, kira-kira begitu ya. Di persoalan itu kemudian ya menjadi tidak terkontrol, mungkin ya bisa jadi karena satu anaknya keras, mungkin beda budaya, jadi cara mendidik anak juga mungkin beda karena kan satu mungkin bukan warga negara Indonesia, jadi dari segi budaya beda, jadi tentunya ya cara mendidik anak juga kalau kita samakan dengan budaya kita kan sedikit berbeda begitu ya. Jadi mungkin itu yang membedakan persepsi. Dan kalau kita lihat video-video sebelumnya memang luar biasa kekerasan yang dilakukan ya, bahkan sampai dijewer anaknya, sampai berdarah, sampai berbekas, kemudian sampai anaknya dijewer telinganya sampai tersungkur ke halaman gitu ya. Jadi kemudian dia mengakui mendorong lain segala macam. Jadi banyak sekali video-video karena kan ada CCTV, jadi terrecord semua, setiap hari ada terrecord, belum lagi misalnya ada bukti-bukti rekaman juga, kira-kira begitu ya. Dugaan kekerasan pelaporan ini tujuan untuk apa sih? Tujuannya ya itu tadi, karena tindak kekerasan ini dilakukan secara berulang-ulang terhadap anak yang notabene hak asuh anak dari ini perceraian ini atau kalau hak asuh anak kan masih berproses di pengadilan ya. Kamera Bang. Jadi tentu kami tidak bisa menyampaikan terlalu jauh karena kami tidak boleh mendahului proses hukum yang ada gitu. Tetapi artinya siapapun yang orang tua ini berhak mengasuh anak ya memang pasti yang terbaik yang dilakukan oleh orang tuanya, kira-kira begitu ya. Tapi untuk pertimbangan tambahan berarti. Gimana tadi? berarti untuk Pertimbangan tambahan untuk mendapatkan hak asuh anak gitu. Pertimbangan tambahan untuk mendapatkan hak asuh anak sih jadi si pelapornya, orang tuanya ya kembali lagi siapapun yang mendapatkan hak anak ya gak apa-apa, terserah, yang penting untuk tumbuh kembang anaknya terjaga, jangan sampai ada kekerasan lagi terhadap psikis maupun fisik dari anak itu. Seperti itu. Untuk kondisi anak sendiri sekarang? Untuk kondisi anak sendiri sih sekarang masih di pembahasan di teradu ya, pelapor ya. Dan kita tidak mengetahui bagaimana keadaannya sekarang. Bang, ini mungkin dugaan kekerasannya sering atau gimana Bang? Dugaan kekerasannya sering atau seperti apa? Apa udah berapa kali mungkin Kim melakukan kekerasan? Ya berulang-ulang Pak, berulang-ulang kekerasannya. Kekerasan itu ada terjadi di Bali, ada di Jakarta juga. Jadi waktu dia mengakui mendorong itu di rumah di Cinere ya. Kekerasan yang lain itu di Bali.
kan izin berbeda konfirmasi dari Bang untuk yang pemberitaan kemarin yang pihak sebelah mengaku disekap di Bali. Bagaimana Bang itu Iya. klarifikasinya dari pihak Edward Akbar sendiri? Tempo hari juga kita sudah sampaikan tidak ada penyekapan, tidak ada penyekapan. Bagaimana bisa disekap orang di rumah itu ada anak-anak, kira begitu ya. Jadi kami menyampaikan bahwa tidak ada penyekapan yang dilakukan oleh klien kami. Bang sebenarnya kronologinya yang sebenarnya itu seperti apa sih Bang sampai Kimberly mengatakan kalau itu disekap oleh Edward Akbar? Sebenarnya apa yang terjadi? Ya silakan ditanyakan kepada. Kalau dari pihak sebelah sih menyebutkan bahwa hal itu terjadi setelah Edward menjatuhkan talak ke Kimberly dan mencegah agar Kimberly tidak membawa kabur anak-anak hari itu, Bang. Ya silakan saja kalau itu yang disampaikan. Tetapi dari versi klien kami tidak ada penyekapan. Apa ada bukti CCTV, Bang? Ya ada, ya CCTV kan ada. Dan bahkan pihak Edward juga bilang mengganti gembok rumah atau kunci rumah itu gimana? Nah kalau itu kami kurang tahu ya. Tapi pada intinya kami tegaskan bahwa tidak ada penyekapan. Izin konfirmasi lagi apakah emang Edward Akbar pada saat melakukan penyekapan itu dikeroyok Bang katanya bilangnya? Ya, tidak ada penyekapan. Jadi ada laporan yang dilaporkan oleh seseorang perempuan yang klien kami sendiri tidak tahu siapa perempuan ini. Nah kemudian dilakukanlah pengaduan seolah-olah ada penyekapan, sehingga mereka datang bawa bambu. Ada video-videonya. Kemudian lehernya dia ditarik, kemudian kebetulan ada polisi di situ diamankan. Ada juga video pengakuan dari pihak kepolisian bahwa justru mereka mengamankan karena sudah dilihat adanya ingin dikeroyok, kerah baju dipegang, kemudian bawa bambu. Jadi setelah kejadian itu mereka kemudian sudah